Halo semua, perkenalkan nama saya Tirmadi Riana Sinaga. Di sini saya mau mempresentasikan pembuktian teorema de Poncelet dengan dosen pembimbing seminar matematika saya, yaitu Ibu Maryam Sumayeka, SPD MSc. Di sini saya mau menjelaskan sedikit sejarah mengenai teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet dikemukakan oleh Jean Victor Poncelet yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1813. Matematikawan asal Prancis ini dianggap sebagai bapak geometri modern. Adapun bunyi dari teorema de Poncelet, yaitu pada segitiga siku-siku berlaku jumlah panjang sisi penyikunya sama dengan panjang sisi miring ditambah 2 kali jari-jari lingkaran dalam segitiga siku-siku. Atau bisa dapat disimbolkan dengan AB ditambah dengan AC sama dengan BC ditambah dengan 2R. Materi penunjang untuk membuktikan teorema de Poncelet ini, yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua yaitu garis singgung lingkaran, yang ketiga yaitu segitiga, yang keempat kekongruenan dua segitiga, yang kelima yaitu lingkaran dalam segitiga. Untuk membuktikan teorema de Poncelet ini, diketahui yaitu lingkaran dalam segitiga siku-siku. Akan dibuktikan bahwa pada segitiga siku-siku, jumlah panjang sisi penyiku sama dengan panjang sisi miring ditambah 2 kali jari-jari lingkaran dalam segitiga siku-siku. Adapun langkah-langkah untuk membuktikannya, yang pertama, gambarlah lingkaran dalam segitiga siku-siku dengan titik pusat O. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa titik pusat O ini merupakan perpotongan dari ketiga garis bagi sudut segitiga siku-siku. Kemudian, dari titik pusat lingkaran O, buatlah garis lurus yang tegak lurus terhadap AC, AB, dan BC. Nah, dari titik pusat O, ditarik garis yang tegak lurus terhadap sisi AC. Titik perpotongannya itu kita misalkan dengan Q. Kemudian, dari titik pusat ini, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sisi AB. Titik perpotongannya itu kita misalkan dengan R. Kemudian, dari titik pusat ini, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sisi BC. Titik perpotongannya itu kita misalkan dengan P. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahwa terbentuk sebuah persegi, yaitu persegi QARO dengan panjang sisinya yaitu R, yaitu jari-jari lingkaran. Nah, dari langkah kedua, selanjutnya akan dibuktikan bahwa si BP sama dengan BR. BP dan BR ini merupakan garis singgung lingkaran yang terbentuk melalui titik yang sama, yaitu titik B. Titik B ini merupakan titik di luar lingkaran. Untuk membuktikan bahwa si BP sama dengan BR, yaitu dengan menunjukkan bahwa segitiga dari RBO dan segitiga dari PBO itu saling kongruen. Yang pertama, bisa kita lihat bahwa BO sama dengan OB, yaitu berhimpit. Kemudian, yang kedua yaitu sudut dari RBO sama dengan sudut dari PBO. Selanjutnya, kita tahu bahwa sisi dari PO sama dengan sisi OR, yaitu jari-jari lingkaran. Sehingga terbukti dari kekongruenan dua buah segitiga, yaitu sifatnya yang memenuhi sisi sudut sisi. Sehingga panjang BP ini sama dengan panjang BR. Sehingga panjang BP sama dengan panjang BR. Nah, teman-teman, langkah yang selanjutnya ini sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita mencari CQ ini sama dengan CP. Untuk mencari CQ sama dengan CP, kita tahu kan bahwa O ini merupakan titik pusat lingkaran. Nah, sedangkan si CQ dan si CP ini merupakan garis singgung lingkaran yang terbentuk melalui titik yang sama,
titik yang sama itu yaitu C. C ini merupakan titik di luar lingkaran. Untuk membuktikan bahwa si CQ ini sama dengan si CP, maka kita tuh harus menunjukkan segitiga OCQ dan segitiga dari OCP itu saling kongruen. Yaitu dengan pertama, kita bisa lihat bahwa si panjang si COS maupun panjang si COC ini sama dan berhimpit. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa sudut dari OCQ dan sudut OCQ sama dengan sudut OCP. Nah, dan yang terakhir kita bisa lihat bahwa sisi OP sama dengan sisi OQ, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran. Sehingga terbukti melalui sifat dari kekongruenan dua buah segitiga, yaitu sudut sisi mengakibatkan si CQ itu sama dengan si CP. Nah, teman-teman bisa kita lihat gambar di sini. Gambar di sini yaitu kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar ini kan teman-teman bisa kita lihat bahwa AB ini terbentuk sama dengan panjang AR ditambah dengan panjang RB. Kemudian sisi AC ini terbentuk dari sisi AQ ditambah dengan sisi QC. Kemudian sisi BC ini terbentuk dari sisi BP ditambah dengan PC. Nah, teman-teman, kita tahu kan tadi bunyi dari teorema de Poncelet ini, pada segitiga siku-siku, jumlah sisi penyikunya itu sama dengan panjang sisi miring ditambah dengan 2 kali jari-jari lingkaran. Itulah alasan kita mengapa kita menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. AB ditambah dengan AC sama dengan AR ditambah dengan RB ditambah dengan AQ sama dengan QC. Nah, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa tadi kan kita sudah membuktikan bahwa AQ sama dengan AR sama dengan R. Sehingga AB ditambah AC sama dengan, kita ganti AQ dan AR itu menjadi R, yaitu R ditambah dengan RB ditambah dengan R ditambah dengan C. AB ditambah dengan AC sama dengan RB ditambah dengan QC ditambah dengan 2R. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan tuh bahwa si RB itu, panjang RB sama dengan panjang si BP. Nah, panjang si QC itu sama dengan panjang si CF. Sehingga diketahui bahwa si CP ditambah dengan si BP pastilah itu sisi BC. Sehingga AB ditambah AC sama dengan BC ditambah dengan 2R. BC ini didapat dari sini tadi. Dari tadi kan sini kan si RB itu kan sama dengan si BP. Si QC itu sama dengan si CF. Sehingga AB ditambah AC sama dengan BC ditambah 2R. Terbukti. Jadi teorema ini terbukti. Nah, teman-teman, sehingga pada video pembelajaran pada kali ini, teorema de Poncelet dapat dibuktikan secara geometri. Adapun bunyi dari teorema de Poncelet itu ialah pada segitiga siku-siku, jumlah sisi penyikunya sama dengan jumlah sisi miring ditambah dengan 2 kali jari-jari lingkaran dalam segitiga siku-siku tersebut. Nah, teman-teman, teorema de Poncelet ini sering ditemukan dalam materi SMP, yaitu berkaitan dengan materi lingkaran dalam segitiga siku-siku. Semoga teorema ini dapat membantu kalian semua ya dalam mengerjakan soal-soal UN maupun soal-soal HOTS lainnya. Terima kasih.